Aku matiin komennya, aku mau mulai langsung aja teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku ada di Igoy. Ada chartnya di Igoy dan seperti biasa aku akan bahas start dari IHSG dulu. Dan tema hari ini adalah aku mau bahas tentang Amerika. Sudah potensi banget resesi. Satu langkah lagi, satu kuarter lagi Amerika pertumbuhan GDP-nya negatif, dia resesi. Ya. Oke ya, jadi nanti aku akan kasih lihat buat data GDP Amerika gambarnya kayak gimana. Aku akan kasih lihat data manufaktur Indonesia datanya gimana. Jadi temanya Amerika resesi di depan mata. Baik data GDP, data employment, aku mau kasih lihat gambarnya di mana. Terus data manufaktur Indonesia angkanya gimana dan angka China gimana. Yang menarik, China ini justru malah naik di tengah perlambatan perekonomian Amerika dan juga Indonesia. Ya, aku langsung aja dari IHSG dulu ya, sebelum aku bahas tentang bagaimana Amerika potensi resesi dan bagaimana Indonesia yang melemah pertama kali kontraksi data manufakturnya sejak pandemi. Terus China yang justru membaik, ini impactnya gimana? Jangan-jangan nanti sahamnya turun lagi nih karena data manufaktur Indonesia melemah atau turun. Yuk, aku start dari IHSG dulu sebelum aku bahas yang jadi sentimen utama resesi Amerika di depan mata dan data manufaktur Indonesia anjlok harus gimana. Kita start dari IHSG seperti biasa, kita review dulu hari ini marketnya gimana. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, seperti biasa aku share chart di Igoy aku @ellenme_official. Aku mau gambar ini. Garis merah ini adalah garis tren turun gede. Yang sebenarnya nggak terlalu turun sih, tapi kemudian anjlok lagi ya. Jadi ada garis di bawahnya ya, yang aku kasih warna biru. Ini artinya apa? Ini artinya tren turunnya jadi semakin turun. Kalau yang di atas ini ada tren turun tapi nggak terlalu turun nih. Nah, kalau yang biru ini terjadi percepatan tren turun, semakin turun. Terus kemudian kalau diperhatiin di sini ada tren turun lagi yang kecil banget, di sini semakin turun lagi. Kenapa saya gambar tiga gambar ini? Ini simply karena trennya semakin turun, jadi atapnya tuh nggak kena resistance downtrend line merah. Lama-lama ya dia jatuh. Di 12 Desember nggak kuat sampai naik ke downtrend line merah. Terus kemudian di tanggal 23 Januari dia masih nurut pakai downtrend line yang kedua, yaitu downtrend line yang biru. Terus kemudian berikutnya pada tanggal 18 Februari ini tren turunnya makin turun lagi ya. Jadi dia nggak kena downtrend line yang biru, terus kemudian dia membentuk satu tren turun yang baru. Demikian pula pada tanggal 13 Maret dan tanggal 27 Maret. Ya, ini chartnya rada getar-getar dikit nih. Tapi aku harap kelihatan ya teman-teman ya, di Igoy ada chartnya. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya IHSG itu udah breakout dari downtrend line kecil yang warnanya hijau ini. Udah breakoutnya pada tanggal 17 April. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini, Bapak Ibu perhatikan, ini IHSG sejak breakout dari tanggal 17 April ya, 17 April 22 April ya, 17 sampai 22 April ini dia menguji resistance yang kedua, yaitu downtrend line biru. Dimana downtrend line biru yang kalau aku gambar di Igoy aku ellenme_official, ini downtrend line yang bisa dibilang agak susah dijebol. Nah, kalau yang hijau lebih gampang dijebol karena itu tren kecil. Yang biru dan merah ini agak susah dijebol. Merah ini sebenarnya tren jangka biru dan merah ini sebenarnya tren jangka menengah yang cenderung menengah panjang sih. Nah, terus perhatikan semakin ke belakang bacaan candlenya dia semakin mengecil gitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya daya belinya sudah
tidak terlalu besar ya. Jadi nggak terlalu besar. Kalau teman-teman perhatikan hari ini asing itu tanggal 2 Mei udah bulan Mei aja, udah hampir masuk tengah tahun, waktu tuh cepat banget ya. Bulan Mei hari ini tanggal 2, hari pertama perdagangan di bulan Mei, asing tuh net buy, masih ada net buy di pasar reguler. Itu ada di saham Antam 294,6 M, BCA 146,5 M, BMRI, TLKM dan TPIA. Nah, tapi net buy-nya asing ini sekitaran kalau di total-total cuman 204,1 miliar ya. Jadi meskipun Antam net buy 294,6 M, tapi yang sell di saham-saham lain juga banyak, sehingga saat ini untuk net buy-nya hanya sekitar 204 aja ya. Nah, terus teman-teman, pertanyaannya, dengan data ekonomi Amerika yang nggak begitu bagus yang nanti saya akan bahas, terus dengan data Indonesia yang juga tidak terlalu bagus, itu gimana hasilnya? Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu juga bahwa nanti aku akan ada bahas beberapa saham penggerak indeks ya. Seperti saham BBCA, saham BMRI, MTEK Era. Aku mau bahas juga ada yang menarik dari MTEK, di mana MTEK mau bagi dividen lumayan gede ya. Terus kemudian PAN, CBDK ya. Terus ada saham-saham lain mungkin yang kecil-kecil kita akan bahas. Kita juga akan bahas US stocks nih nanti ya. Jadi kita mulai perhatiin US stocks juga, menarik ya US stocks-nya. Nah, jadi sedikit tentang US stocks, aku mau cerita dulu bahwa ada berita di Amerika itu yang cuan justru malah investor-investor retailnya. Kesimpulannya sebenarnya kemarin yang bikin saham Amerika naik ya ada institusinya yang beli, tapi banyak retail yang diuntungin ketika market itu jatuh di tanggal 8 kemarin. Nah, waktu tanggal 8 kemarin, bottomnya tanggal 7 atau 8 April kemarin tuh, institution banyak yang takut tuh, banyak yang nggak mau masuk atau nggak mau beli. Volatility indexnya di Amerika tuh naik sangat signifikan sekali gitu. Jadi kayak data-data ekonominya tuh data-data ekonomi dan juga banyak hal lain itu menunjukkan masih banyak fear-nya. Nah, jadi investor besar belum banyak beli di US, saham-saham US. Nah, jadi dari sisi investor gede dan juga analis-analis di US sendiri ini melihat bahwa kenaikan saham dari tanggal 8 kemarin sampai hari ini ya, jadi sampai kemarin ya, itu secara berturut-turut itu sifatnya technical rebound aja. Oke. Sebelum nanti aku akan bahas ada beberapa saham Indonesia yang kita mau review, dan juga ada US stocks dan ada kripto yang mau review. Seperti janji aku tadi, aku mau bahas tentang ekonomi Amerika dan juga Indonesia dan juga China. Amerika itu udah mulai ada tanda-tanda resesi sebenarnya. Resesi udah di depan mata. Kok bisa? Ya, di depan mata, karena definisi resesi itu adalah GDP tumbuh negatif atau turun 2 kuartal berturut-turut. Nah, kali ini di first quarter 2025 GDP Amerika itu turun 0,3%. Ajaibnya, Mr. Trump bilang ini akibat ulah Biden nih, gara-gara Biden nih gitu. Bukan saya nih, kan saya baru menjabat, dia bilang gitu. Terus dia bilang juga saham Amerika ya itu turun gara-gara Biden nih, bukan gara-gara saya gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin ini. Yang terjadi di sini ini sangat signifikan sekali ya. Coba teman-teman perhatikan angkanya. Lihat di Igoi aku. Di Igoi aku ada chartnya. Perhatikan di sini. Lihat gambar lebih kelihatan. Lihat gambar lebih kelihatan. Nah, jadi perhatiin di sini ya. Ini sebelumnya GDP growth rate atau pertumbuhan GDP Amerika itu sebelumnya di angka 2,4%. Nah, angka itu sendiri sebenarnya juga udah turun dari kuartal 3 2024 ya. Jadi Desember itu udah turun 2,4%.
Nah, kalau Trump bilang sebenarnya ini akibat Biden, sebenarnya yang dilihat Desembernya di 2024 ya. Kan kalau first quarter ini ya, ini menurut aku sih ini udah era Trump ya, dimana banyak investor gede juga pasti ngelihat kepemimpinan yang baru gimana. Nah, ini angkanya drastis banget turunnya, dimana biasanya itu kalau turun cuman dikit ya, dari 3,1 ke 2,4 ya, mungkin kalau turun ke sekitaran 1,8 itu masih bisa tolerable lah, tapi ini turunnya tuh jauh banget di angka minus 0,03 gitu ya, jadi jomplang banget. Nah, dari sini kita ngelihat bahwa yang terpukul kena perang tarif itu Amerika duluan ya, jadi Amerika duluan, di mana konsensusnya atau perkiraan analis itu masih tumbuh 0,3%. Ternyata hasilnya lebih jelek dari perkiraan analis gitu. Jadi untuk next quarter, jadi ini kan perhitungan sampai Maret ya, Januari, Februari, Maret. Nah, April, Mei, Juni, kalau April, Mei, Juni Amerika nggak bertumbuh lagi perekonomiannya alias GDP-nya tumbuh negatif, maka udah confirm itu masuk resesi. Definisi resesinya ada yang pakai GDP, ada yang pakai sum rule. Dulu ada yang pakai sum rule. Ada yang bilang Amerika udah resesi nih meskipun GDP-nya waktu itu masih positif. Tapi waktu itu aku nggak pakai itu gitu ya. Jadi kita justru ngelihat waktu itu Amerika masih bisa naik dan memang benar naik. Terus Amerika itu bukan cuman GDP-nya yang tumbuh negatif. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya initial jobless claim. Ya, jadi initial jobless claim-nya gimana? Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah initial jobless claim pada tanggal 26 April 2025. Tingkat penganggurannya naik dari 223.000 jadi 241.000. Di mana perkiraan pengangguran itu di 224.000. Berarti ini juga lebih buruk daripada ekspektasi analis ya. Jadi lebih buruk daripada konsensus. Coba perhatikan gambar berikut ini yang aku share di Igoy tralala trilili. Perhatikan di sini teman-teman yang ada di YT ataupun yang ada di TokTok. Yuk lihat di sini yuk. Nah, ini penganggurannya melonjak sangat tinggi sekali. Apakah ini cyclical? Kita lihat ini di bulan April 2025 naik. Naik lagi kapan sih? Oh, beberapa waktu yang lalu itu di Februari 2025 tinggi. Dan ini sempat penganggurannya naik tinggi waktu itu di Oktober 2024 ya. Nah, jadi ini initial jobless claim-nya ini naik lumayan tinggi di Amerika. Dan data ini lebih buruk dari estimasi analis. Semenyeramkan itukah? Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat nanti jadinya gimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini ya. Itu tadi jobless claim. Terus dilihat lagi data non-farm payroll. Let me check. Ini data non-farm payroll pada April 2025 ini turun. Jadi di Jumat pertama biasanya berita ini rame banget buat trader forex. Thank you my team yang udah provide me this data ya. Jadi ini non-farm payroll itu turun dari sebelumnya. Amerika sempat menambah 185.000 lapangan pekerjaan ya, non-farm itu non pertanian. Ini naiknya atau nambah lapangan pekerjaan itu hanya 177.000 lapangan kerja. Nah, khusus yang ini lebih bagus daripada perkiraan analis, karena analis tuh memperkirakan data non-farm payroll ini penambahan lapangan kerja ini sekitar 130.000. Nah, terus kemudian ada data unemployment rate di Amerika pada April 2025 ini masih stagnan dan sesuai dengan konsensus. Jadi data yang kurang oke itu tadi ada pada data GDP-nya dan juga initial jobless claim-nya ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, data seperti ini itu sangat matters. Kenapa? Karena kalau penganggurannya banyak ya, jadi penganggurannya banyak itu artinya mereka nggak punya duit, ekonominya melambat. Tapi kalau penganggurannya sedikit, Amerika sedang berusaha untuk menekan inflasi. The Fed mau turunin suku bunga kalau inflasi turun. Kalau penganggurannya sedikit, itu juga inflasinya naik. Jadi Amerika tuh sebenarnya kayak sekarang lagi kayak makan buah si malakama. Ekonomi gerak cepat,
inflasi naik, tapi kalau ekonomi melambat, ya gimana daya beli masyarakat turun. Oke ya, nanti kita akan bahas nih gimana ke depannya. Terus kita mari kita lihat sekarang buat PMI manufaktur Amerika, di mana ini menunjukkan ya, PMI manufaktur Amerika ini menunjukkan ya, ini PMI manufaktur Amerika ini menunjukkan apa? Duh, getar-getar ininya. Oke, lihat di Igoy aku ya, di ini HP-nya kayaknya susah fokus, jadi agak geter-geter gitu. Ya sudahlah ya. Oke, PMI manufaktur Amerika ini dia di angka 48,7 poin. Ya, jadi 48,7 poin ini artinya apa? Di bawah angka 50 sebenarnya dia lagi terkontraksi. Ini chartnya kejang-kejang di Igoy. Ya, jadi dia lagi terkontraksi, artinya lagi tidak berkembang. Kalau di atas angka 50 itu artinya lagi berkembang. Nah, bagaimana kabarnya dengan Indonesia? PMI manufaktur Indonesia. Bentar ya. Oke, PMI manufaktur Indonesia itu turun dari 52,4 jadi 46,7. Dan ini merupakan kontraksi pertama alias di bawah angka 50 pertama sejak November 2024 dan terendah sejak Agustus 2021. Terendah sejak COVID-19, sejak pandemi. Artinya, dari data ini, aktivitas pabrik-pabrik di Indonesia itu melambat. Kalau ditanya ada risiko PHK atau enggak, ya besar risiko PHK karena PMI manufakturnya turun. Nah, ya jadi karena manufakturnya turun di sini, PMI manufaktur di Indonesia turun. Nah, ini artinya aktivitas pabrik-pabrik Indonesia itu kan makin melambat ya. Biasanya kalau PMI di bawah 50 itu tanda ekonomi agak melambat dari sisi manufaktur. Nah, kalau turunnya ke 46,7 berarti banyak pabrik itu yang produksinya turun. Mungkin karena permintaan berkurang atau masalah lain, atau karena perang tarif, permintaan berkurang atau gimana, saya nggak tahu juga. Ini bisa jadi tanda kalau ekonomi Indonesia itu sedang mengalami perlambatan, terutama di sektor manufakturnya. Nah, ini aku mau kasih lihat teman-teman data PMI manufaktur Indonesia. Di Igoy. Oke, jadi perhatikan di sini nih. Datanya itu jatuhnya tuh langsung blung. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, lihat di Igoy aku @ellenmei_official. Data aku terjemahkan ya, PMI manufaktur ini artinya aktivitas pabrik-pabrik di Indonesia. Yang tadinya angkanya tuh di angka, let me check, sebelumnya, oh ini ada tulisannya, 52,4 pada bulan sebelumnya. Di Maret 52,4, tertingginya di Februari itu terjadi percepatan itu sampai angka nggak kelihatan di sini 53an lebih, 53, sekian di Februari. Nah, jadi sekarang jatuhnya itu sebenarnya kalau menurut aku melihat chart seperti ini ada sesuatu yang luar biasa, kejadian luar biasa. Jadi kalau ditanya apakah perang tarif impact nggak ke Indonesia, sangat impact sekali. Ya, jadi sangat impact sekali. Memang impactnya bukan pada harga jualnya. Kalau kemarin waktu saya lihat penjelasannya dari Pak Yusuf Kalla itu secara harga jual mungkin tidak terlalu berpengaruh. Jadi ini PMI manufaktur jatuh banget kayak gini, mungkin juga saya nggak tahu apakah pabrik-pabrik Indonesia ini melambat karena mereka mulai impor dari China ya, karena kebijakan impornya dipermudah atau gimana, atau mereka wait and see dulu dengan adanya kebijakan Trump kemarin. Jadi kalau dari harga jual mungkin tidak terlalu impact, tapi mereka kelihatan banget lagi menahan. Jadi mereka melihat situasi yang serba tidak menentu ini, pelaku usaha, pelaku bisnis lagi menahan diri.
Nah, bagaimana dengan bulan Mei ke depan? Bulan Mei nanti PMI manufakturnya gimana? Kalau misalkan Trump sudah benar-benar meringankan tarif ya, perang tarifnya sudah mereda, ini bisa naik lagi. Jadi jatuhnya kencang banget di sini. Ini kelihatan banget pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, manufaktur terutama lagi wait and see dulu. Mereka takut ya dengan US dollar yang juga waktu itu sempat naik tinggi, kayak situasinya kayak menakutkan buat banyak orang. Nah, terus kita ngelihat nih GDP Indonesia gimana? GDP atau Gross Domestic Product menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Besok ada rilis GDP di Indonesia untuk kuartal 1 tuh Januari, Februari, Maret. Itu belum ada estimasi analis konsensus, tapi kalau berdasarkan perkiraan dari beberapa portal data ya, seperti contohnya Trading Economics, GDP tahunan tuh turun dari 5,02 ke 4,9 perkiraannya, sedangkan kuartalan turun dari 0,53. Jadi minus 0,7%. Jadi ada potensi pertumbuhan secara kuartalan itu juga minus. Nah, kalau sampai kuartal berikutnya, misal besok ya, saya ulang ya. Kalau misal besok pertumbuhan GDP kuartalannya turun, Indonesia belum resesi. Tapi kalau kuartal berikutnya yang April, Mei, Juni itu diterima datanya tuh di Juli, turun, itu Indonesia masuk resesi. Tapi tenang teman-teman, nggak semenyeramkan yang kamu bayangin ya. Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu. Loh, tapi kan akan terjadi PHK di mana-mana ya. Oke, iya sih. Cuman teman-teman, Indonesia ini kalau menurut aku sebenarnya kuat karena demografinya ya, jadi karena belanja dalam negerinya gitu loh. Penerimaan negara juga, kalau yang ini agak-agak ironisnya sih, sebenarnya penerimaan negara paling banyak dari pajak ya, dari rakyatnya sendiri, yaitu plus minusnya gitu sih. Rakyat banyak yang mensupport negaranya, yang belanja juga rakyatnya sendiri. Nah, ini GDP annual growth rate ini fourth quarter 2024, ini secara tahunan ya. Kalau secara quarterly, secara tahunan yang tadi saya bilang ya, potensinya kalau secara tahunan itu dari 5,02 jadi 4,9. Tapi kalau secara kuartalan nih aku mau kasih lihat kalian juga Gross Domestic Product Indonesia, simple aja ngelihatnya, ada yang negatif nggak? Ya, jadi kalau ada yang negatif, contohnya tuh kayak di kuartal 1 2024 negatif, kuartal 1 2023 negatif, kuartal 1 2022 negatif. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau diperhatiin tiap kuartal 1 itu negatif, jadi nanti kalau kuartal 1 2025 negatif di Indonesia, nggak usah takut ya, ini setiap kuartal 1 di 2024, 23, 22 itu juga negatif. Nah, biasanya di kuartal 2 itu yang agak naik tinggi. Dan kebetulan kuartal 2 nanti mungkin perang tarifnya sudah mereda ya. Jadi perhatikan di kuartal 2 tuh datanya diterima Juli, buat data Maret, April, April, Mei, Juni gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi ekonomi Amerika sangat tertekan, Indonesia juga lagi slow down, potensinya GDP Indonesia kuartal 1 bisa minus, tapi itu normal. Nggak usah takut kalau misalkan dibilang GDP minus, nanti next quarter kalau minus lagi Indonesia resesi. Betul sih teorinya, cuman nggak secara siklikal kuartal 2 tuh biasanya GDP-nya positif pertumbuhannya. Nah, sekarang gimana dengan inflasi? Inflasi itu juga diperhatiin banget di Indonesia ya, dan di banyak negara. Nah, ini inflasi di Indonesia menurut aku sih masih oke, cenderung oke ya. Dan sempat deflasi di Januari dan Februari, sekarang perekonomian sudah mulai bergerak. Maret tinggi karena ada lebaran kemarin ya, jadi lumayan tinggi karena ada lebaran. Tapi ada tapinya nih, meskipun tadi data ekonomi dari Amerika agak kurang bagus dan Indonesia agak melambat karena mungkin banyak industri manufaktur yang wait and see. China tuh ternyata masih bertumbuh. Ya, menariknya itu. Amerika PMI manufakturnya anjlok.
PMI manufaktur dan jasa China itu justru naik dari 51,5 di Februari jadi 51,8 di Maret. Dan ini menunjukkan aktivitas pabrik-pabrik di China itu sampai Maret kemarin itu masih berjalan dan malah tertinggi sejak November. Selain itu, keuntungan industri China itu naik dari 0,8% jadi 1,5 triliun yuan. Ya, jadi naik 0,8%. Sedangkan kalau di bulan Maretnya sendiri itu naik 2,6% secara tahunan. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini GDP China, ini GDP China. Teman-teman kalau mau lihat gambarnya di IG aku @elme_official, teman-teman perhatikan di sini. Ya, jadi ini China masih naik. Ini ketutupan tulisan. Chartnya lagi kejang-kejang. Gerak-gerak terus ya. Oke, ini deh aku bukain yang di sini lebih jelas ya. Nah, ini GDP China. Perhatikan, nah ini lebih jelas, lebih clear, perhatikan. GDP China meskipun turun dari 1,6 di kuartal 4 2024, ini dia turunnya masih positif, masih 1,2, masih ada pertumbuhan 1,2. Nggak kayak Amerika yang mana tadi, sebentar, ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, ini United States, ini dia. Ini Amerika. Perhatikan, ini chartnya Amerika, GDP Amerika turun. Ini China, loh, ini China masih positif. Ya, emang luar biasa sih. Mereka itu udah siap dengan perang tarif ini. Jauh-jauh hari mereka udah siap. Jadi kayak Trump sebenarnya agak kecolongan. Nah, kenapa China kayak gini? China tuh punya bargaining power tinggi, cashnya tuh gede. Dia tuh menguasai US Treasury Bonds. Sebenarnya ada Jepang juga yang punya US Treasury Bonds gede. Nah, artinya Amerika tuh utang ke China dan harus bayar bunga secara berkala. Jadi kalau China ngejual dalam jumlah yang besar, harga obligasi Amerika itu bisa jatuh karena oversupply. Belakangan yang banyak jual juga Jepang sih, tapi bukan dari pemerintahnya gitu loh, dari swastanya. Ya, dan yieldnya bisa naik tajam kalau harga obligasi Amerika turun. Itu artinya beban Amerika ngebayar perekonomian Amerika tuh beban Amerika untuk ngebayar utang Amerika ke negara lain itu jadi makin berat. Jadi kalian tahu ya gimana satu negara ngutang ke negara lain yang melalui penerbitan obligasi atau surat utang negara itu sendiri. Kalau di Amerika disebut dengan US Treasury Bonds. 2. China tuh menang karena dia punya sumber daya tanah jarang atau rare earth yang merupakan penghasil terbesar di dunia. Nah, jadi Amerika tuh butuh banget China di situ. Yang ketiga, domestikasi pasokan untuk teknologi dan industri. Semua teknologi Amerika sangat butuh China. Industri mobil listrik dan baterai itu juga Amerika tuh punya perusahaan mobil listrik seperti Tesla. Tapi China udah lebih dulu ngembangin infrastruktur buat mobil listriknya dan jadi pusat produksi dan inovasi bidang ini. Strategi reroutingnya buat ngehindarin tarif impor yang tinggi itu China ada strategi rerouting yang sebelumnya melakukan rerouting di Vietnam ya, terus kemudian di Filipina dan kemungkinan di Indonesia bisa juga, saya nggak tahu. Intinya China punya bargaining power yang mungkin ada beberapa yang kita belum sebutkan ya, yang sangat besar buat Amerika, termasuk dia boykot nggak mau beli lagi Boeing, itu impact banget ke Amerika. Nah, dengan tarif yang tinggi ini sebenarnya hurting Amerika juga karena barang-barang Amerika banyak yang didapatkan dari China gitu ya. Jadi ini semua udah tahu lah, kalian juga udah tahu. Singkat cerita, Donald Trump ngajak negosiasi China, India, Jepang, dan Korea Selatan setelah dia bikin keributan sendiri dan ngeberantakin semuanya. Ya, dengan negosiasi ini harga emas ini jadi turun sesaat, teman-teman perhatikan. So thanks to my team buat yang udah nyediain aku semua data-data ini harga emas turun sesaat. Ini lagi di area supportnya. Kalau pakai Fibonacci yang sempat dibahas di workshop Super Trader juga last weekend, ini pas di area 38,2%.
Potensi mantul, tapi kalau feeling aku ya, intuisi itu susah dijelasin ya, dari pengalaman. Dan pelan-pelan kalian belajar. Sabtu besok, bener-bener besok jam 10 pagi, kalau kalian pengen ngerti super trader itu strateginya gimana, diajarin di webinar Basic Super Trader Gretong alias gratis. DM aku aja BST, nanti dikasih link buat daftar. Daftar aja, besok jam 10 duduk pantauin, jangan sambil nyetir, jangan sambil nyetrika, bahaya, oke ya. Jadi ini aku kalau ngeliat ya, DM aku BST ya, nanti dikasih linknya untuk webinar besok pagi untuk daftar. Nah, aku kalau ngelihat ini memang ada potensi pantulan, tapi pantulannya si emas ini kok feelingku ya, ini bisa ngebentuk double tops atau pattern sideways lainnya. Mengapa demikian? Karena ini sudah mulai ada negosiasi dari Trump. Nah, perhatikan di tanggal 4 dan 7 April pas Trump itu lagi kasih tarif gila-gilaan. Ini sebenarnya banyak yang jual emas. Kenapa? Ya katanya sih gara-gara pada ngutang di saham, sahamnya jeblok, harus nutup utangan di saham, alias kena margin call atau oversell yang ditok-tok yang di YT. Lihat Ikoy, aku elemen kebiasaan napas, Elemen underscore official ya. Nah, tapi kalau aku pikir-pikir ini kok kayaknya ada yang profit taking juga gitu loh. Nah, beberapa hari kemudian itu emas naik lagi lumayan tinggi ya, sampai di Indonesia pada rush sampai ke toko emas. Nah, kalian perhatiin ya, 22 April sampai dengan hari ini merah tuh lebih tinggi, artinya banyak juga yang jualan loh. Sekarang kalau kalian mau lihat emas dalam rupiah bagaimana, yuk saya kasih lihat emas dalam rupiah kalau tadi gold spot. Nah, perhatikan teman-temanku, Bapak Ibu semuanya, Koko, Cice, kakak adik semua, ini lihat nih emasnya udah retrace banget. Kalau mau beli emas tuh ya lebih baik sekarang daripada kemarin-kemarin pas tinggi-tingginya. Loh Miss, katanya nanti ada potensi akan sideways, ya berarti cuman DCA aja, bukan buat kamu lamsam borong di atas. Menurut aku ini masih di atas, meskipun jangka pendeknya turun. Nah, perhatikan ini chartnya di monthly chart. Ini semua ilmunya di super trader. Untuk pengenalan hari Sabtu nanti mungkin tidak bisa sampai dalam banget, tapi setidaknya kamu mulai belajar daripada enggak sama sekali. DM aku aja BST, Basic Super Trader, artinya nanti aku kasih linknya, acaranya gratis ya. Manfaatin baik-baik, biasa kalau gratis terus nyantai-nyantai, sebenarnya yang rugi diri sendiri karena kehilangan peluang ya. Nah, jadi ini perhatikan, kalau mau beli sih, mau trading juga lebih baik dekat-dekat harga sekarang, bukan yang kemarin-kemarin sudah tinggi. Interesting ya. So be careful yang kalian lagi suka buat long atau pasang posisi long buat emas, buat gold spot. Hati-hati ya, dengan adanya Trump sudah mulai negotiation, emas tuh bisa turun. Ya, meskipun ini udah turun beberapa hari, pasti ada pantulan naik dikit gitu. Nah, terus saham-saham gimana? Saham-saham perhatiin aja, bukan cuman IHSG kan aku udah bahas di depan. IHSG itu naik dari bottomnya tanggal 8 kemarin, dan naiknya udah signifikan sekali gitu loh. Nah, jadi perhatiin waktu itu yang takut-takut, ya ini udah cuan 15%-an. Terus kemudian selain itu kita mau lihat bagaimana kabarnya saham Amerika. Kita lihat aja beberapa ETF Amerika ya, ETF tuh kayak semacam reksadana gitulah ya. ETF Amerika ini S&P 500 SPY. Kita lihat di sini teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, ini mencerminkan banyak saham Amerika yang juga sudah naik, tidak beda dengan saham Indonesia, naik 16% gitu ya. Nah, ini chartnya di Igoy aku rada kejang-kejang. Susah fokus kameranya. Sebentar, saya benerin dulu. Oke, udah diem ya. Oke, terus jadi kita mau bahas banyak saham nih ya. Jadi contoh EMTK, aku ke saham Indonesia dulu ya. Nanti saham US tuh sebenarnya peluang juga. Jadi MTEK di Indonesia ini kita juga udah bungkus cuan. Tadi MTEK tuh aku coba cek dulu ya, cek di, aku nggak hafal, di Mtrade itu MTEK kita ada profit taking sekitar, yang di TokTok yang di YT aku lagi kasih lihat layar aku di Igoy
7 sampai 9%, BBYB 34 sampai 35% ya. Jadi mungkin yang paling banyak ini ya, mungkin nggak sampai cuan kita tuh nggak sampai yang gila-gilaan. Kenapa? Kemarin kita juga lagi masih mengantisipasi resiko di market fluktuasinya lumayan gede. MTech jangka menengah kita masih hold. Nah, kalau kita perhatiin MTech ini sebenarnya dia tuh bukan perusahaan yang rajin bagi dividen tiap tahun. Ada berita dividen, konteksnya di sini kita nggak lagi ngejar dividen. Pas come date bisa jadi M-Trade malah jualan karena M-Trade fokusnya trading. Ya, jadi kalau kita bicara soal MTech ini dia mau bagi dividen dengan dividen yieldnya itu bisa mencapai sekitar 5,7% dari harga hari ini. Itu mengapa dia naik tinggi. Dan dividennya setara 33 per lembar saham. Dia ngasih dividen dari tahun buku 2024 itu 2,01 triliun, ini termasuk gede. Come date 7 Mei, jadi traders justru malah biasanya jualan di come date. M-Trade bakalan kemungkinan besar di jangka menengahnya profit takingnya pas come date, karena kita nggak ngejar dividen buat traders. Jadi ex date-nya 8 Mei, sebenarnya dividen ini merupakan bonus buat teman-teman yang value investing ya. Jadi yang investasi beli dari bawah, kira-kira kayak gitu. Pembayaran dividen 28 Mei 2025. Menurut aku nanggung kalau kamu mau dividen baru beli sekarang. M-Trade sih udah masuk dari tanggal berapa ya? 25 April kemarin dan kita fokus trading aja. Kok bisa 25 April masuk, pertimbangannya apa? Murni just technical aja, kita pakai ilmunya super trader, sesimpel ini sebenarnya dari stage 4 jadi stage 1, breakout dari stage 1, kira-kira kayak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan laporan keuangan terbarunya? Laba bersihnya itu naik 1.301%. Wow, padahal pendapatannya hanya naik 58,7%. Disclaimer, aku bukan suruh kamu beli M-Tech karena M-Trade tadi udah profit taking dulu. Jangka pendek murni karena chart, dan jangka menengahnya kemungkinan tanggal 7 atau sebelumnya, dan tidak ada hubungannya M-Trade dan M-Tech meskipun depannya sama-sama EM. Lucu ya. Kenaikan labanya itu berasal dari laba investasi yang naik gila-gilaan 12.305% secara tahunan, jadi 2,47 triliun berasal dari penjualan saham Grab, jadi bukan dari operasional say. Ada tambahan 903 miliar dari akuisisi entitas anak, sebelumnya angkanya ini tuh nihil gitu. Thank you my team for providing. Hand gesture bisa bikin app-nya mati, aneh banget. Ya, meskipun begitu ya, sebenarnya kalau ndak ada yang dua faktor tadi, laba investasi dan juga tambahan 903 miliar, M-Tech ini laba usaha intinya dari operasionalnya tuh tetap bagus, tetap naik kok 22,8% gitu. Jadi artinya bisnis dasarnya tetap bertumbuh, gak cuman ngandelin itu aja. Jadi kalau tanpa laba investasi dan tanpa laba akuisisi, laba bersih M-Tech tuh masih tumbuh walaupun tipis, hanya 2% aja, kira-kira gitu ya. Oke, jadi laba usaha inti dan laba bersihnya masih bertumbuh. Oke ya, tuh tadi ada yang 22% laba usaha inti dan laba bersihnya 2%. Oke, ada rumor anak usaha M-Tech yaitu Video dan Superbank tuh mau IPO. Anyway, aku nggak mau pom-pom IPO-nya. Jadi soal saham IPO kalau ada yang nanya, aku just lihat chart aja deh. Kalau chartnya udah terbentuk kayak CBDK tuh kita baru nge-watch sekarang. Jadi nggak yang waktu itu kita bilang tertarik langsung hajar, enggak gitu ya. Ada yang nanya, kok M-Trade jadi mau sih saham IPO? Kan cuma nge-watch, nggak dibeli gitu loh. Karena waktu itu paninya naik tinggi gitu. Oke, terus kemudian kita mau bahas di morning briefing besok. Pani mau dibahas di morning briefing besok, ada marketing salesnya di first quarter 2025 dan data itu. LSIP akan dibahas di morning briefing besok, ASII kinerjanya juga dibahas morning briefing besok, AADI PTBA akan dibahas di morning briefing besok, Antam juga. Nah, jadi secara teknikal juga akan banyak dibahas di morning briefing besok. Watchlist bukan saham-saham itu tadi, watchlistnya di M-Trade ada lagi yang lain. Nah, aku mau bahas saham, sebentar, technically aku mau bahas saham
Pani. Siapa mau tak bahasin Pani? Pani ini sempat jadi saham sejuta umat ya. Ya, jadi Pani, kita udah bilang kita watch Pani ya. Disclaimer, saya lagi tidak suruh kamu beli Pani. Nah, jadi Pani ini kita benar-benar review pakai ilmunya super trader dong. Dan ini sebenarnya naiknya tuh masih short term banget. Ini naiknya short term banget itu artinya belum terlalu uptrend say gitu. Jadi baru 10.325 naiknya, baru breakout di sono. Kita sih sebenarnya expect retracementnya di 10.325 atau 10.800 say. Tapi gak dikasih hari ini retracement di sini ya. Jadi kita ngetes dulu aja gitu. Jadi kita ngelihat trennya kayaknya udah mulai naik dalam jangka pendek. Mari kita gambar satu garis uptrend line, cut kayak gini. Aku ilangin kotaknya ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah ikut super trader, yang udah ikut M-Trade Academy udah ngerti banget kayak gini. Ya, jadi kita lagi di tips sendal di Pani, CBDK-nya kita lagi watch. Disclaimer, kita nggak lagi suruh kamu beli saham Pani. Terus ada yang menarik saya dari US Stocks, kalian sebaiknya perhatikan US Stocks juga karena US Stocks tuh udah semakin terjangkau di Indonesia dan bisa jadi alternatif untuk trading dengan biaya hanya kamu bisa daftar di portal-portal US Stocks di Indonesia ya, broker-broker di Indo tuh banyak dengan hanya 16.000 rupiah atau $1 aja. Jadi nggak perlu sampai ratusan ribu, nggak harus beli satu lotnya, kira-kira kayak gitu. Dan pastikan yang terdaftar di Bapepti ada Reku, ada Peluang, ada GoTrade, ada Ajaib Alpha, ada apa lagi ya? Aku lupa, ada pokoknya banyak deh di Indonesia ya. Terus itu sangat memudahkan sekali, jadi kamu nggak perlu buka di IBKR yang daftarannya ruwet gitu ya. Oke, terus aku mau bahas nih beberapa saham Amerika yang kemarin sebenarnya tuh rally malam-malam. Aku ada bahas di Igoy channel aku, jadi kalian follow Igoy aku, Ellen_Official itu ada channelnya juga. Dan sebenarnya itu kerja tim, tidak saya sendiri, mabok kalau saya sendiri ya. Jadi mari tak mikir dulu tadi mau ngomong apa. Oh iya, Microsoft sama Tesla kinerjanya bagus banget dan kemarin gap up, hari ini masih naik. Pertanyaanku, kalau begini kalian hajar beli di atas atau buy on retracement? Nah, kemarin kita ada lucu-lucuan tuh polling lucu-lucuan di channel. Ternyata setelah aku bikin polling, banyak tuh yang nunggu on retracement. Ellen beli di mana? Kemarin aku beli dikit sih, kayak porsi imut-imut buat ngetes aja gitu ya. Jadi aku suka ngetes, jadi kalau ngetes ya porsinya kecil aja. Jangan diikutin, ini pas lagi di resistance. Jadi kadang-kadang aku ada trading benar-benar buat cuan, buat mau cuan. Kadang-kadang aku trading buat ngetes aja lah, nitip sendal. Tujuannya kalau aku nitip sendal ngetes kayak gini tuh karena aku edukator, aku ngajar kalian. Jadi aku harus punya awareness lebih dengan cara aku nitip sendal dikit di sini. Aku punya awareness lebih terhadap saham ini. Ini yang aku sengaja bikin diriku punya awareness di sini, karena kalau enggak nanti awarenessku saham Indonesia mulu ya. Dan ya anyway, kita lagi buka lowongan untuk tim coach untuk US stocks dan juga crypto yang passionate dan pengalaman trading US stocks dan crypto. Just DM aku ya, coach assistant dulu karena kita harus train dulu. Kalau lulus trainingnya baru jadi coach. Coach assistant just DM aku, US coach atau crypto coach atau gold coach. Just DM aku, nanti akan dikasih formnya, link formnya ya, coach assistant dulu ya. Oke, nah ini Meta juga sama, kemarin breakout dari stage 4 dan juga stage 1-nya dia dari downtrend sideways sudah mulai uptrend sedikit. Idealnya dia nunggu koreksi atau retracement dikit baru mantul gitu loh. Nah, jadi teman-teman, beberapa data saham Amerika yang ini secara fundamentally laporan keuangannya udah diupdate sama tim aku di sini. Kayaknya aku nggak akan bahas satu-satu di live karena kalau aku bahas US stocks nih langsung hilang semua, viewernya langsung berguguran. Padahal US stocks itu juga gampang karena di Indonesia udah terjangkau banget ya, broker-broker US stocks di Indonesia tuh udah banyak banget. Tadi aku ada bahas 4 ya, ada mention 4. Kalau ada lagi boleh deh dibahas di sini, oke ya. Nah, jadi itu bisa jadi satu sarana diversifikasi, oke ya.
Terus SPY tadi aku juga lihat SPY itu indeks Amerika yang udah mulai naik gitu. Anyway, teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton live aku malam hari. Jangan lupa DM aku BST. BST. Kenapa BST? Karena teman-teman bisa belajar basic super trader. Tanggal 3 Mei jam 10. Saya mohon maaf banget kalau pertanyaannya tidak semua saya bisa bahas. Oh, besok Sabtu, ya besok Sabtu bener jam 10 pagi, bener Verizons. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya jawab di sini karena banyak banget yang masuk. DM aku ya, DM aku, jangan tulis di komen BST, nanti akan dikasih URL-nya. My expectation teman-teman yang ikut M-Trade juga pelajarin caranya, bukan cuman nunggu analisis dari kita aja. Besok Sabtu gak ada MB, gak ada morning briefing sih. Senin, maksudnya Senin, morning briefing Senin. Oke. Tadi ada yang minta Bu Yan Linfang ya, TPMA. Aku bahas deh TPMA. TPMA naiknya udah tinggi banget Bu, dan mesti harus cek liquidity-nya juga. Di sini udah rawan profit taking. Terus kalau PNLF-nya tadi ada turun gitu, turunnya tapi belum breakdown sih sebenarnya sih, dan volumenya kecil, jadi kita masih wait and see aja dulu. Thank you Pak Budi Kaying yang udah nonton sampai bertahun-tahun, Ibu Jumailan, Riko Laksana semuanya. Thank you yang ngasih gift di Tok, dan jangan lupa besok jam 10 pagi ada webinar Basic Super Trader, dan aku mau prep materinya dulu. Semoga bisa bermanfaat. Basic Super Trader adalah cara trading saham, kripto, apapun dengan metode super trader, baik saham Indo, saham US, dan apapun ya. Dan besok tuh acaranya basic benar-benar buat pemula yang belum pernah ngerti caranya sama sekali. Oke deh, lanjut di channel. Aku kok pengen lihat US stock dikit. Novo. Ya, ini US stocks udah banyak yang masuk tren naik juga nih, gitu, jangka pendek. Ini udah patternnya sama kayak di Indo. Isat lagi retrace juga. Semua kalau di Indo malah udah mulai agak jenuh ya, agak jenuh artinya udah agak ketinggian. Tapi kalau udah mulai turun-turun gitu loh, udah mulai retrace. Yang di Amerika baru mulai naik. Jadi kayak Amerika tuh cycle-nya ini baru mulai naik, tapi kalau di Indo udah belok ke bawah. NFLX, Netflix, wah breakout sih ini. Wait and see ya, candlenya udah mengecil, jangan dikejar ketinggian ini. PMI turun karena ada libur Lebaran, Miss. Masuk akal. Kalau bener sih masuk akal sih. Tapi Amerika nggak ada libur Lebaran kalau di Amerika ya. Amerika turun banyak juga. Dadah, terima kasih ya. BBYB dari kemarin nggak dibahas. BBYB jangka pendek rawan profit taking. Kita udah profit taking BBYB, lagi nunggu retracementnya, kita watch lagi. Kita mau masuk lagi nanti. Cakep, patternnya cakep. Jadi kita lagi nunggu, mungkin di 234 sekitaran kali ya. Juni Kalistianingsi, thank you. Oke, Kamsya Verizons, thank you semuanya. Selamat malam, salam profit, see you tomorrow. Dadah. DM aku BST buat dapetin link untuk webinar besok ya, buat daftar. Bye. Biar nggak pusing kayak nanya, Miss ini saham ini gimana, nanti nanya si A, si B, si C saham ini gimana, biar kalian bisa analisis sendiri. Besok acara basic buat pemula banget. Thank you ya, dah.